Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Alia. Di video kali ini kita akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Sebelumnya silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Definisi mutlak adalah al-mutlaku huwa madalla alal mahiyati bila qayyidin. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain. Maksudnya adalah bahwa mutlak merupakan lafadz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 92, "Wa man qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minah." Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau karena kelalaian, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Contoh lafadz mutlak dalam ayat tersebut adalah lafadz raqabah. Lafadz raqabah pada ayat di atas menunjukkan arti yang mutlak, yang artinya mencakup budak secara mutlak, tidak terbatas satu atau lebih, dan tidak dibatasi mukminah atau bukan mukminah. Sedangkan pengertian muqayyad adalah al-muqayyadu madalla ala farodin au afrodin syai'atin biqaidin mustaqillin lafdon. Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan satu arti atau arti-arti mana saja dalam jenisnya dengan pembatasan berbentuk lafadz yang berdiri sendiri. Contoh lafadz muqayyad pada Quran surat An-Nisa ayat 92 yang sudah disebutkan tadi yaitu lafadz raqabatim mu'minah. Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa budak dalam ayat itu tidak lagi bersifat mutlak karena sudah dibatasi atau diqayyidi dengan kata mukminah. Sehingga hukuman bagi seorang mukmin yang tersalah karena kelalaiannya telah membunuh orang mukmin lainnya, maka hukumannya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Tidak boleh hamba sahaya yang tidak beriman. Adapun hukum lafadz mutlak dan muqayyad adalah: pertama, hukum lafadz mutlak. Al-mutlaku yabqa ala itlaqihi ma lam yakum dalilun ala taqyidihi. Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Ketika ada lafadz mutlak yang sudah dibatasi, maka lafadz mutlak itu sudah berubah menjadi muqayyad. Adapun hukum lafadz muqayyad adalah al-muqayyadu baqin ala taqyidihi ma lam yakum dalilun ala itlaqihi. Lafadz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Contoh seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3-4. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatim min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullahi walil kafirina adzabun alim. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak
sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa untuk berpuasa, maka wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa kifarat zihar atau perkataan suami kepada istrinya yang menyamakan istri dengan ibunya, yaitu memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu ia harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ayat tersebut telah dibatasi kemutlakannya, maka harus diamalkan hukum muqayyadnya. Dalam dalil syara sering ditemukan dalil syara yang memiliki hukum ganda. Di satu tempat ia menunjukkan arti mutlak, sedang di tempat lain dia bermakna muqayyad. Permasalahannya ia dihukumi mutlak atau muqayyad, atau masing-masing berdiri sendiri. Untuk mengatasinya ada 4 alternatif kaidah sebagai solusinya, yaitu kaidah yang pertama adalah al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyidi idza tafaqqa fis sababi wal hukmi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Apabila antara mutlak dan muqayyad sama dalam materi dan hukum, hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Contoh seperti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Kemudian keharaman makan darah itu dibatasi oleh darah yang keluar dari tubuh dan yang mengalir saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu adalah bangkai atau darah yang mengalir. Kaidah kedua adalah al-mutlaqu yuhmalu ala muqayyidi in ikhtilafa fis sababi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Berbeda sebabnya namun sama hukumnya, menurut jumhur ulama Syafi'iyah mutlak dibawa ke muqayyad. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92. Waman qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minah. Bagi orang yang membunuh orang mukmin karena kelalaian, maka hukumannya adalah membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman. Sementara untuk kafarat zihar, yaitu memerdekakan budak tanpa dibatasi mukmin atau tidak. Berdasarkan kaidah ini, kifarat zihar yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadalah harus memerdekakan budak yang mukmin. Karena kafarat zihar tersebut di atas bersifat mutlak. Maksudnya karena hukumnya sama-sama untuk memerdekakan budak, maka kafarat zihar yang tadinya ayatnya mutlak memerdekakan budak baik mukmin maupun non mukmin harus ditarik kepada kifarat yang membunuh seorang mukmin karena kelalaian, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
Kaidah ketiga adalah al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyidi idza ikhtalafa fil hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. Di antara mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad. Contoh seperti hukum wudu dan tayamum. Dalam berwudu diwajibkan membasuh tangan sampai mata siku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Akan tetapi pada tayamum tidak dijelaskan sampai siku sebagaimana yang tersurat dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Yang terkandung dalam dua surat tersebut di atas sama, yaitu membasuh tangan. Tetapi hukumnya berbeda, yaitu membasuh tangan sampai mata siku dalam wudhu dan menyapu tangan pada tayamum. Dengan demikian harus diamalkan secara masing-masing karena tidak saling membatasi. Kaidah keempat yaitu al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyidi idza ikhtalafa fis sababi wal hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Berbeda sebab dan hukumnya, maka mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad. Masing-masing berdiri sendiri. Seperti hukum potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan yang berbeda hukum dan sebab turunnya dengan kewajiban berwudu, yang salah satu hukumnya adalah membasuh tangan sampai siku. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas, termasuk muqayyad. Lamun lafad potong tangan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 itu mutlak. Karena itu sebab dan hukumnya berbeda, masing-masing ditempatkan pada posisinya masing-masing. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.